Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Yurihan Channel guys. Apa kabarnya guys? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas apa yang telah Allah beri pada kita guys. Tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan apa yang kita jalani sekarang ini guys. Karena itu semua titipan dari Allah, dan itu semua ujian dari Allah pada setiap hambanya guys. Jom, kita lanjutin lagi kisah surga yang terbagi ini, sama-sama guys. Nisa masih belum menjawab pertanyaan Ane. Dia masih sangat menikmati masakan Ane, hanya untuk menghindar dari pertanyaan yang sebenarnya ia tahu jawabannya. Nih, masakan kamu bener-bener deh, enak banget. Kalau setiap hari seperti ini, bisa-bisa timbangan aku naik drastis. Terpaksa harus shopping beli baju baru, kilah Nisa sambil tertawa ringan. Namun Ane juga sangat mengenal, bagaimana karakter Nisa luar dan dalam. Jadi sepandai apapun Nisa mencoba membohongi Ane, dia akan tetap mengetahuinya. Ane tak merespon ucapan Nisa, dia masih diam membisu dengan senyum tipis. Bahkan Nisa juga bisa merasakan, jika Ane tak percaya dengan kata-katanya. Nisa menyadari, jika sorot mata Ane masih menunggu kejujurannya, lalu ia menghentikan aktivitas makannya. Lalu berusaha membujuk Ane, agar tak terlalu memikirkan yang seharusnya tak ia pikirkan. Nih, kamu masih kepikiran sama nomor itu? Ane masih diam memandang Nisa. Nih, jangan tambah beban pikiran kamu, kenapa kamu begitu khawatir? Kalau kamu sungguh mempercayai suamimu, ayolah Ane, please, bujuk Nisa dengan lembut, agar Ane melupakan nomor itu. Ane menghempaskan nafas beratnya, lalu kembali melempar senyum tipis ke Nisa. Astagfirullah, kamu benar Sa. Jika masih menaruh curiga pada Mas Hafiz, itu berarti aku masih belum percaya seutuhnya. Akunya, Ane merasa bersalah. Nisa mengelus lembut tangan Ane, memberi kekuatan pada sahabat sejatinya. Syukron Sa, udah ngingetin aku. Tapi kamu tahu siapa dia kan? Tanya Ane yang masih penasaran. Udahlah nih, aku tahu atau enggak, itu enggak penting. Yang terpenting sekarang adalah, bagaimana kamu menjaga keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga kamu sama Mas Hafiz. Sudahi derita dan kesedihan yang telah kamu lalui selama ini. Mulai hari ini dan seterusnya, aku nggak mau ada air mata lagi yang mengalir, kecuali air mata kebahagiaan, tandas Nisa.
Ane menganggukkan kepalanya berkali-kali. Dengan mata yang berkaca-kaca, tampak senyum tipis kembali terukir. Janji, tegas Nisa. Insya Allah Sa, aku akan berusaha semampuku, sahut Ane. Kedua sahabat itu pun saling berpelukan. Kemudian mereka kembali berpindah duduk ke ruang tengah, tempat untuk bersantai. Ruang nonton sekaligus ruang keluarga, yang menghadap ke halaman kecil terbuka, untuk sirkulasi udara yang lebih baik di sisi samping rumah. Nisa duduk lesehan di teras samping, sambil membolak-balik sebuah majalah. "Nih, gimana kabar Tasya?" celetuk Nisa yang masih fokus pada majalahnya. "Beberapa waktu lalu Om Ridwan sempat nelpon aku Sa. Katanya Tasya udah lebih baik, nggak lagi teriak-teriak." Mungkin dia udah bisa sedikit menerima keadaannya, tapi kata Om Ridwan, sekarang dia lebih banyak diam, bahkan terkadang menangis. "Aku sedih mendengarnya Sa," papar Ane. "Kamu udah menjenguknya?" selidik Nisa. Ane menggeleng pelan. "Mas Hafiz nggak mengizinkanmu?" "Bukan Mas Hafiz nggak memberi izin. Mas Hafiz hanya bertanya padaku, apakah aku udah siap, jika seandainya Tante Widya mengusirku dengan paksa, atau memperlakukanku dengan kasar." Mas Hafiz nggak akan bisa terima. Aku juga belum yakin, kalau Tante Widya akan menerima kedatanganku Sa. Aku setuju sama Mas Hafiz. Jadi menurutku, untuk sementara waktu, biarlah Om Ridwan dan istrinya yang galak itu yang mengurusi anak manja mereka. Kamu nikmati kebahagiaan kamu. Sepertinya Nisa masih menaruh kesal pada keluarga angkat Ane, yang sering memperlakukan Ane semena-mena. Terlihat jelas dari sorot matanya yang tajam dan nada bicara yang membara, seolah ada kepuasan tersendiri, melihat Tasya dalam kondisi yang tak baik saat ini. Nisa berpendapat, jika apa yang dialami keluarga Om Ridwan, adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri. Setelah menyakiti dan menipu orang yang tulus sayang sama mereka, tapi mereka membalas ketulusan itu dengan kejahatan. "Kamu sepertinya dendam sekali sama mereka Sa," tebak Ane sambil menyeringai. "Aku bukannya dendam Nek. Cuma, ini adalah pelajaran buat mereka, jika mereka menyadarinya. Kalau nggak sadar juga, nggak tahu mau bilang apa lagi ke mereka. Yang timbul hanya pertanyaan, mereka manusia apa bukan, itu aja sih," ungkap Nisa dengan entengnya. Ane hanya bisa tersenyum mendengar kata-kata Nisa, yang sepertinya memang tulus dari hatinya. Ane tak menampik apapun pendapat Nisa, toh kata-kata Nisa memang ada benarnya. "Oh iya Sa, kapan rencana wisuda?" alih Ane pada topik pembicaraannya. "Nggak taulah nih, kalau udah begini, jadi malas mau buru-buru nyelesain," sahut Nisa yang terlihat sangat kesal dan tak bersemangat.
Ya, meskipun uang bukanlah masalah besar buat kamu, tapi tetap aja sayang jika harus membayar uang semester lagi. Jadi, kamu setuju kalau aku nikah sama si Mark itu? Semua bisa dibicarakan baik-baik. Kalau kamu serius sama Mas Haslan, ceritakan tentang kebaikan-kebaikan, ataupun kelebihan Mas Haslan pada mereka. Siapa tahu mereka akan mempertimbangkannya, usul Anne yang masih duduk di sebelah Nisa. Kamu tuh nggak kenal gimana orang tuaku nih, jawab Nisa ketus. Kalau kita menyampaikannya dengan bahasa yang baik dan lembut, pasti mereka juga akan melakukan hal yang sama kan, pungkas Anne. Udahlah nih, nggak usah dibahas lagi, nanti akan aku pikirkan kembali, ucap Nisa mengakhiri pembahasannya dengan Anne. Lalu ia beranjak dari tempat duduknya, dan menggiring langkah kakinya ke kamar mandi. Anne hanya bisa diam tanpa memberikan respon apapun. Lalu terdengar suara dering dari handphonenya, yang terletak di meja kecil depan TV. Anne segera mengangkat panggilan telepon yang masuk. Senyum indah terukir saat dilihat Hafiz yang memanggil. Assalamualaikum sayang, apa kabar? Sapa Hafiz dari balik teleponnya. Waalaikumsalam Mas, alhamdulillah baik. Mas sendiri gimana? Tanya Anne balik dengan mata yang berbinar. Terlihat rindu yang menghampiri keduanya. Mas sakit sayang. Hah, Mas, sakit? Pekik Anne yang membuat Nisa ikut terkejut mendengarnya, saat keluar dari kamar mandi. Iya, sakit malah rindu. Rindu sekali sama istri Mas, canda Hafiz. Ya Allah Mas, aku serius malah kamu bercanda. Buat aku jantungan tahu, sembur Anne membuat Hafiz tertawa, sembari membayangkan betapa imutnya wajah Anne kalau lagi sewot. Tiba-tiba terdengar muak untuk pipi kiri, muak untuk pipi kanan, dan udah malu, Mas. Sela Anne memotong ucapan Hafiz. Rupanya ada yang lagi melepas rindu toh, celetuk Nisa sambil berlalu kembali ke teras samping. Sayang, kamu sama siapa di rumah? Selidik Hafiz dari seberang. Kamu tuh, kan aku jadi malu sama Nisa Mas. Oh, jadi lagi sama Nisa, katanya kemarin mau sendirian aja di rumah, sindir Hafiz. Hehe, ternyata aku tak seberani yang kubayangkan Mas. Ternyata istri Mas ini penakut. Akunya Anne sambil tertawa renyah mengakui perasaannya. Jadi, belahan jiwaku kapan kembali ke rumah, goda Anne.
Udah kangen ya? Insya Allah besok pagi pukul 9.20, Mas udah terbang. Masak yang enak ya, pinta Hafiz manja. Oh ya, Mas mau dimasakin apa? Terserah kamu aja sayang, karena apapun yang diolah dengan tangan kamu semuanya enak. Puji Hafiz membuat hati Ane berbunga. Ya udah, sampai ketemu besok di rumah sayang. Loh, Mas masih kangen kok udahan sih? Rengek Hafiz menolak untuk mengakhiri. Mas, nggak enak sama Nisa, nanti malam kita lanjut lagi ya, pinta Ane dengan lembut. Ya udah kalau begitu, salam sama Nisa. Assalamualaikum, pesan Hafiz sekaligus mengakhiri pembicaraannya. Iya Mas, Waalaikumsalam, sahut Ane. Kemudian Ane menyusul Nisa yang kembali membaca majalahnya tadi. Dapat salam dari Mas Hafiz, ucap Ane sambil mensijajari Nisa. Waalaikumsalam, kapan Mas Hafiz pulang? Insya Allah kalau nggak ada halangan ataupun delay, besok pukul 9.20 udah terbang. Malam ini, kamu nginap di rumah aku ya, Sa? Nih, besok pagi aku ada kelas. Lagian aku juga nggak bawa baju ganti, ucap Nisa menolak secara halus. Besok abis subuh, kamu boleh kok langsung pulang. Lagian kalau masalah baju aku, kan ada, rayu Ane agar Nisa tetap mau menerima ajakannya. Nisa yang masih bingung, hanya bisa diam sambil memandangi wajah Ane yang memelas. Apakah Nisa menerima ajakan Ane untuk menginap di rumah Ane malam ini? Jom, kita tunggu sama-sama kelanjutan kisah surga yang terbagi di Yurihan Channel guys.